Pertanyaan mengenai metode individual system. Yang pertama yaitu, apa pengertian individual system? Individual system adalah pendekatan secara individual pada anak, bahwa proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak akan bertahap jika tidak individual system. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah untuk mencapai proses belajar yang small step system. Dan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Bahwa guru atau motivator adalah sebagai fasilitator di Bimba dan anak sebagai subjek belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jika individual system, pada saat yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemauan dan kemampuan anak. Jika classical system, semua anak pada saat yang sama mendapatkan materi yang sama pula, namun belum tentu mereka memahami materi tersebut secara bersama-sama pula. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan pendekatan individu dengan mengenali karakter, kesukaan anak, kemampuan masing-masing anak didiknya, dengan cara bertanya, mencari tahu, lalu melalui orang tua atau wali murid anak tersebut. Lalu selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak. Jangan minta ingin selalu dimengerti oleh anak. Nomor 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Tentunya berdampak anak akan siap belajar dan siap dibimbingan ke tahap selanjutnya dengan proses belajar, dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Menurut saya anak belum tentu paham dengan materi yang diberikan semua, karena penyampaian diberikan secara bersama-sama dalam jumlah anak yang banyak tentunya, seperti biasanya, dan guru sebagai sumber belajar, bukan sebagai fasilitator. Berikut pertanyaan mengenai metode variation skill sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena setiap anak mempunyai rentang kemampuan dalam berkonsentrasi yang berbeda, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tentunya tujuannya adalah agar anak tidak merasa bosan dan semakin tertarik, bersemangat, antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama yaitu kemampuan afektif, yang kedua kemampuan kognitif, yang ketiga kemampuan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Tentunya kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca, berhitung, seperti itu. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif?
yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, bercerita, berdongeng, seperti itu. Yang ketujuh yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Yang termasuk kegiatan psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh, seperti khusus di Bimba ya, dalam proses pembelajaran penggunaan kegiatan motorik halus yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan menggunakan teori jam bandul atau teori prioritas suatu kegiatan yang kegiatan utamanya adalah bermain, baca-bacaan atau kegiatan membaca. Berikut tentang mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effects atau hukum akibat. The law of effect adalah hukum akibat. Artinya jika orang dewasa dalam hal ini menerapkan metode Bimba dalam proses pembimbingannya kepada anak dengan sepenuhnya menyenangkan, maka anak akan mau mengulang kembali kegiatan tersebut tanpa dipaksakan, tanpa paksaan, tanpa merasa dipaksa. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu jika anak sering mengulang, maka anak akan sering berlatih sehingga anak semakin mampu dan terampil. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu jika anak dalam proses pembimbingannya sudah mampu dan terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya dan proses belajar pun akan semakin menyenangkan dan semakin bertumbuh minat belajarnya.